Menyatu sukmanya ke meriam ini. Menembak terus-menerus, akhirnya meriamnya panas, merah, patah, untung. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti di dalam gua yang tenang sekali, hanya dengar percikan-percikan air. Dan ini adalah bukti bahwa sesama saudara itu harus saling menjaga segenap jiwa dan raganya. Disambutlah ucapanku dengan hujan yang sangat deras. Kayu-kayu di kapal yang aku naiki mulai runtuh. Sebelum melanjutkan nonton video ini, saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit untuk subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsah. Di masa pemerintahan beliau lah istana ini dibangunnya. Beliau berarti yang bangun awal? Iya, tombak ini dipegang untuk pengawal sultan. Oh gitu. Yang warna kuning untuk anggota, yang warna hitam ini untuk komandan. Astagfirullahaladzim. Sehingga menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan keluarga itu, mensekutukan kepada Allah. Makanya ini ditutup agar apa? Setiap kegiatan yang ada di sini itu bisa di-sharing dari pihak keluarga. Dikunci ya, Pak? Oh, dikunci ya. Oke. Manggil siapa yang... Bentar ya. Rumah tangga itu adalah istana. Di dalam istana itu, jika tidak ada keluarga yang utuh dan iman, itu bukan istana. Kau tidak percaya denganku, kau tidak akan percaya dengan adanya Tuhan di dalam hatimu. Ini didirikan oleh keimanan sebelumnya. Keimanan oleh orang-orang yang hidup di tempat ini sebelumnya. Bukan hanya bangunan ini yang tertinggal, tapi kesalehannya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini kita kembali untuk mengunjungi Istana Maimun di Medan, Sumatera Utara untuk mendapatkan kembali sejarah dan cerita serta pelajaran dari kisah Meriam Buntung. Nah, kami sekarang sudah berada tepat di depan bangunan yang dipakai untuk menyimpan prasasti Meriam Buntung yang ada di dalam. Dan kita akan segera menemui juru kunci atau pemandu dari tempat ini untuk mendengarkan cerita sejarah dari tempat ini. Namun sebelum kita masuk dan bertemu, Panglima bisa tolong diceritakan nih apa yang terlihat di sini oleh Panglima Langit dengan mata batinnya. Iya, nanti lebih baik di dalam aja ya, saya lihatnya, saya pantaunya ya. Oh iya. Oke. Kalau saya sih melihat bangunan ini sendiri sih sangat indah gitu. Jadi memang kayaknya arsitekturnya dibuat supaya menarik karena tempat ini kan juga tempat tujuan wisata ya sebagai cagar budaya terutama untuk masyarakat wilayah Sumatera Utara. Dan tapi cerita tentang Meriam Buntung sendiri itu sangat melegenda, bahkan dikenal bukan hanya di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri pun cerita ini tuh sangat dikenal gitu. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang Meriam Buntung ini sebenarnya siapa, apa, dan bagaimana, kita akan masuk. Ya, kita masuk dan kita menemui kuncian dari Meriam Buntung. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Ibu. Bu. Ya. Ya, mohon izin dengan Ibu siapa? Ibu Sarida. Ya. Ibu Sarida. Perkenalkan saya Ratna Listi, ini Panglima Langit, kami dari tim Mata Langit dari Jakarta, Ibu. Ya. Ya. Ingin mengetahui sejarah dari Meriam Buntung ini, karena ini kan sudah menjadi legenda ya. Iya. Cerita yang sudah turun-temurun dan bukan hanya dikenal di Indonesia, bahkan di mancanegara gitu. Nah, Ibu sebagai juru kunci dari tempat ini bisa diceritakan nggak, Bu, sejarah dari cerita Meriam Buntung ini? Tapi kita sambil lihat
apa namanya? Ini Meriamnya. macam prasasti ya? Prasasti. Boleh Bu ya kita lihat ke sana Iya, ya? iya, silakan. Nah, jadi inilah yang dinamakan meriam puntung itu. Seperti kita lihat itu ujungnya patah, puntung. Ya. Jadi cerita meriam puntung ini sebenarnya sebelum ada Kesultanan Delhi. Oh, dulu. Kerajaannya lebih awal, namanya Kerajaan Haru, letaknya di Delhi Tua. Nah, kurang lebih 12 kilo menuju selatan. Nah, itu terjadinya sekitar antara abad 15-16an. Jadi Haru mempunyai putra dan putri 3 orang. Nah, yang pertama Mambang Yazid namanya, kedua Putri Hijau, yang ketiga Mambang Sakti atau Mambang Kayali. Nah, jadi 2 pria, yang Satu tengah wanita. Nah, yang wanita tadi si Putri Hijau, jadi beliau inilah yang mau dipersunting Sultan Aceh, tapi mungkin karena berbagai hal beliau menolak, akhirnya terjadilah peperangan antara Aceh dan Kerajaan Putri Hijau yang bernama Haru tadi. Nah, di dalam peperangan itu Kerajaan Putri Hijau ini mengalami kekalahan. Nah, maka bersumpahlah si Putri dengan kesaktiannya untuk melindungi kakaknya tadi, menyatukan dirilah atau menyatu sukmanya ke meriam ini. Nah, lalu meriam ini ditembakkan ke arah pasukan Aceh yang ingin menyerang tadi. Nah, menembak terus-menerus, akhirnya meriamnya panas, merah, patah, puntung. Jadi patahannya itu kalau menurut ceritanya terpentalnya ke Sukanalu. Sukanalu nama sebuah desa di dataran tinggi Karo. Oh, di Karo. Nah, di sini kita cuma ada fotonya ini. Oh, ini yang Iya. patahannya? Iya. Oh, oke. Di sana. Itu masih ada di sana? Iya, dilestarikan juga, dibuat juga rumah masih seperti ada. ini. Iya, iya. Jadi cagar budaya juga di sana ya? Cagar budaya Putri Hijau namanya di sana, cuman berbeda dia kelambunya. Kalau Melayu kan misalnya kuning, hijau, yang di sana putih. Oh, yang di sana Ah, putih. putih kelambunya. Berarti artinya itu meriam puntung ini apa namanya? Perwujudannya dulu manusia gitu Manusia, Bu, ceritanya ya. penjelmaan dari seorang pangeran, atau bisa jadi kekuatannya yang nyatu ke sini gitu Oh, kan. gitu. Jadi menembaklah dia terus menerus, panas, merah, patah, puntung. Jadi singkat cerita, kalah kerajaan Putri tadi, dibuat Aceh, dibawalah si Putri, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama bertih, kedua telur, yang ketiga kerenda atau peti kaca. Dapatlah terpenuhi Aceh, Persyaratannya. dibawalah si Putri Hijau pergi kan, istilahnya kalah lah dia kan, dibawa pergi. Sesampainya di pusat tasik Jambuaya Aceh Utara, ditebarkannya lah syarat bertih telur tadi ke laut. Muncullah saudara lelakinya yang Sinaga itu, disitulah diambilnya Putri Hijau, dibenamnya bersama dirinya. Akhirnya Putri beserta saudara lelakinya tadi hilang atau raibnya di Laut Aceh sana. Dan yang inilah kenapa dia berada di sini. Setelah berdiri Istana Kesultanan Delhi, dari Delhi Tua dipindahkan kemari sebagai penghormatan dan kenang-kenangan perang saja ke Delhi. Itulah sejarah singkatnya. Dan di sini seperti kita lihat, ini kenapa ada kembang segala macamnya itu pemberian tamu. Jadi kemarin ada yang nazar, ya kalau dengan izin Allah terkabul, biasanya ucapan terima kasihnya kalau mau datang lagi kemari boleh, apa ikhlas, mau tabur bunga atau mau ganti-ganti kelambunya ini pun boleh. Jadi orang datang kemarin niatnya untuk ziarah, untuk berdoa ya Bu ya. Doa. Apa sih biasanya yang mereka minta saat di sini itu doanya? Ya macam-macam, atau belum punya keturunan, belum berjodoh gitu. Terserah aja, saya pun nggak gitu nanya-nanya kali, tapi pada umumnya yang gitu. Dan setelah berdoa di sini, alhamdulillah dikabul gitu ya Bu. Alhamdulillah rezeki masing-masing dengan izin Allah ya ada yang terkabul. Berarti ini ada kaitannya dengan tanah kelahiran Panglima Bu, karena beliau ini kan orang Aceh, Ya. gitu. Ini namanya apa Bu bangunannya? Meriam puntung. Ini kan meriam puntung ini. Kalau bangunannya sendiri ini apa, apa? arsitektur apa ini Bu? Ini rumah adat Karo, namanya Gritan ini Gritan. Oh, Gritan Karo, ini ya rumah namanya adat Karo. Gritan Karo. Dan ini sengaja memang ditutup bangunannya, tidak terbuka dan atapnya juga tertutup, sangat indah ini. Kalau dari luar sih saya lihatnya indah gitu bangunannya. Di dalam lebih indah lagi seperti ini. Nah, tadi saya sudah menceritakan ke Sobat Mata Langit yang terlihat oleh saya keindahan dari arsitektur tempat ini. Dan sekarang Panglima tolong ceritakan yang tidak terlihat di sini. Kalau saya melihat di sekitar ruangan ini, terutama di luar, itu dijaga macan putih. Ada juga macan yang berwarna kuning, harimau ya kalau orang sini bilang. Habis itu di sudut situ saya lihat kuda putih. Ada lagi juga yang mungkin
di luar penglihatan orang, saya melihat ada ular besar sekali di sini. Ular ya? Ular. Bukan naga, tapi ular. Wallahualam, saya nggak bilang itu naga ya, tapi bisa jadi itu naga. Besar sekali ngelilingi ini. Ngelilingi bangunan ini. Ngelilingi bangunan ini. Nah itu terutama ya yang saya lihat lagi. Habis itu seperti ada pengawal-pengawal juga di sudut situ, orangnya brewok, kayak pegang senjata gitu. Tapi senjatanya tuh kayak bukan tombak dibilang, bentuknya kayak tombak tapi atasnya tuh seperti ada pedangnya gitu. Nah gitu ya, saya lihat itu juga di situ. Jadi sebenarnya banyak sekali di sini, penjagaannya banyak sekali. Dan ada orang bersorban putih juga saya lihat di sini, kayak saya gitu, kayak kiai-kiai gitu ada juga di sini ya. Ya saya udah assalamualaikum, udah ucap salam. Kita udah permisi. Sudah permisi tadi, sudah berdoa juga barusan gitu kan. Memohon izin untuk kita, artinya kita hanya silaturahmi dan mungkin ada sedikit perlu mendengar cerita dari sosok-sosok yang di luar manusia gitu di tempat ini gitu. Saya sudah minta izin, siapa yang bisa datang memberi informasi. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin lancang, mungkin yang salah gitu ya. Tidak terlebih saya manusia biasa yang banyak kesilapan dan kesalahan, tapi saya sangat butuh informasi itu dari sosok-sosok goib yang berada di sini untuk memberi keterangan tentang sejarah meriam ini dan tentang kisahnya gitu. Gitu saja sih. Sebelum lebih jauh menguak sejarah, saya pengen tahu dulu dari sisi Ibu sebagai juru kunci. Sudah berapa lama Ibu menjadi juru kunci tempat ini? Ya, perlu saya luruskan sebenarnya bukan juru kunci, lebih tepatnya pemandu ya. Oh, pemandu. Baik-baik. Jadi saya di sini kurang lebih 17 tahun. Oh, udah lama. Nah, selama 17 tahun berarti Ibu yang mendampingi para pengunjung datang ya? Iya, karena Ibu ini langsung dari keturunan Oh kesultanan. iya, berarti Ibu ada terahnya ya dari suami Ibu ya? Almarhum suami saya itu ya saya terangkan dikit. Nah, jadi dia ada cucu Sultan Ma'mun Ar-Rasyid, cucu Sultan Delhi yang ke-9 yang membangun istana ini. Iya. Namanya Tengku Khairil Anwar. Itu suami Ibu? Ya, almarhum. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan tadi kan Panglima sudah cerita sosok-sosok gaib yang ada di sini. Nah, Ibu sebagai keturunan dari Kesultanan Delhi, Bukan keturunan, suaminya. Ya. Berarti masih keluarga ya? Ya. Masih keluarga. Pernah nggak Bu mengalami kejadian mistis gitu? Apa mendengar suara-suara Ya. atau apa? Jadi kebetulan waktu masih hidup suami itu kan saya nggak di sini, saya di rumah. Jadi semenjak beliau almarhum, ya anak masih kecil-kecil, ya menjaga inilah ya. Jadi seperti yang Bapak Panglima bilang, yang di sekitar sini memang banyak itu yang menunggunya, macam-macam bentuknya gitu. Udah pernah saya alami dalam mimpi itu. Nah, jadi kalau mendengarkan di situ tuh ya memang beda-beda orang ya, bukan kata saya, kata yang mendengar itu. Saya juga pernah mendengarkan itu di luar yang standarnya itu. Setiap pengunjung kalau mendengarkan dari lubang ini terdengar suara yang berbeda. Kadang ya ada yang biasa aja, ada yang di luar biasa dah. Kalau dilihat gini kan ini seolah kan memang benda mati ya, nggak mungkin ada suara. Saya pengen nyoba dong Bu, boleh ya? Boleh. Pengen tahu. Kalau saya yang nempelin ada suara apa ya? Bismillah. Telinga kanannya di sini. Telinga kanan ya? Yang kanan. Tepat. Oh iya, harus kanan. Bismillah. Apa Mbak? Alhamdulillah. Subhanallah. Kayak ada itu. Apa Mbak? Kayak kita tuh dalam suasana di sebuah apa ya? Air terjun. Jauh gitu atau Air terjun suaranya gitu Bu. Coba saya Coba Panglima. Itu subhanallah, itu luar biasa loh. Kupikir nggak akan ada suara tapi ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya bayangannya itu seperti di dalam gua yang tenang sekali, yang tidak ada berisik, hanya dengar percikan-percikan air dari stalagmit yang jatuh-jatuh. Di situ ada danau bening sekali, yang saya lihat ada akar-akar pohon lagi berjuntai-juntai. Yang saya rasakan di situ banyak kayak santri-santri, banyak kayak orang-orang yang orang belajar agama lah gitu, yang seperti itu. Jadi kayak saya lihat di situ ada satu perkampungan yang ada satu kehidupan di situ gitu. Tapi kehidupan itu kayak orang lain nggak pernah ada di situ. Memang khusus orang itu saja yang di situ gitu. Bayangan saya ya, bayangan naluri saya, batin saya yang saya rasakan gitu. Ya, kalau Panglima memang kan mata batinnya sangat tajam, jadi bisa menceritakan dengan detail. Kalau saya tadi hanya merasakan ada air terjun, suasana tenang. Astagfirullahaladzim. Ya, Panglima udah langsung menarik sosok
yang ada di sini untuk dimasukkan ke badan Agil dan kita akan Assalamualaikum berkomunikasi. warahmatullahi wabarakatuh. Sini Bu, yuk dekat sini Bu, dekat saya. Ah, ini yang di sini Bu. Lu pengen ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, boleh saya bertanya, ini dengan Datuk siapa? Tujuan saya kemari ingin bersilaturahmi, berziarah, berdoa di tempat ini. Mohon maaf kalau ada tingkah dan ucapan yang lancang, yang tidak baik, yang kurang sopan mungkin. Saya minta maaf, saya manusia biasa yang banyak kekhilafan dan kesalahan. Aku pun sudah melihat kedatangan kalian Iya. sejak kemarin hari. Iya benar Bu. Dekat sini Bu. Iya kemarin. Dan kami pun sudah menunggu kalian. Oh gitu. Boleh kita bertanya tentang kisah legenda Meriam Puntung ini yang seperti sudah Ibu ceritakan tadi ke kita. Mungkin ada dari tambahan informasi ataupun pesan dan pesan dari sosok-sosok penunggu goib yang berada di sekitar sini tentang kisah yang sangat melegenda ini sampai ke seluruh dunia gitu. Jadi biar tidak ada fitnah, biar tidak ada kesimpang siuran, biar tidak ada saling menafsirkan hal-hal yang sifatnya abu-abu, tidak jelas kebenarannya gitu. Mohon maaf kalau saya bertanya begitu. Legenda itulah sejarah menjadi besar. Iya. Dan berterima kasihlah kepada legenda karena ialah menjadikan besar sudah beratus-ratus tahun. Iya ya, kan dari abad 16 ya Ibu. Hubungan tuanku Iya. memang sangatlah erat. Mereka saling menjaga hubungan antar saudara, saling menghormati. Iya. Tuanku Mambang Yazid Mambang. yang sangat bijak. Dia nggak tahu loh namanya. Dia bisa saja langsung memutuskan, tetapi karena hati beliau sangatlah bijak, dia menanyakan dahulu kepada adiknya Yang bernama Putri Hijau, karena dia tidak ingin memutuskan segalanya dengan dia sendiri, tetapi dia menanyakan dahulu. Walaupun dia sudah menjadi raja, tetapi Iya. dia tidak sewenang-wenang Iya. untuk mengambil sebuah keputusan. Dan sang putri pun memohon kepada sang raja, kakaknya yang sudah dianggap sebagai orang tuanya juga, untuk melindungi apapun keputusannya. Begitu juga saudaranya Tuanku Mambang Khayali. yang paling kecil Ibu. Enggak, Mamang kayaknya abang. Adiknya. Oh, bungsu. Jadi Putri Hijau di tengah. Beliau pun tetap menghormati apapun keputusan dari seorang kakaknya. Apapun yang terjadi, seharusnya manusia banyak mengambil pelajaran dari kisah Tuanku Mambang Khayali. Mambang siapa yang nomor? Khayali. Yang paling tua ya? Hah? Mambang Khayali itu yang nomor 1.
yang bungsu. Oh, yang bungsu, yang nomor 3. Bang Diaji. Bang Diaji. Karena beliau bertanggung jawab untuk menjaga kakaknya Ya. dan harus bertanggung jawab kepada negerinya Iya. walaupun dia akan muksa. Pada saat itu ceritanya beliau belum meninggal ya, masih hidup ya. Tapi menghilang ya, moksa ya. Pindah alam ya. Moksa. Iya, ya. Semuanya pun moksa, Semua pun Semua moksa. moksa. 3 nih. Pindah alam ya. hilang, Iya. pindah alam. Pindah alam. Lalu apa hubungannya dengan Biar dulu, dia mau ke situ. Oke. Ini harimau. Harimau? Harimau. Ini harimau yang menjaga di sini Panglima, Iya. tadi Panglima lihat keliling itu ya? Mereka udah tahu saya, kalau Iya, nggak iya. mungkin mereka mau. Biarin. Terima kasih. Harimaunya makan bertih. Ini ada bertih padi, beras yang dibuat popcorn. Biarin. Terima kasih. Iya. Datuk, bisa dilanjutkan ceritanya, Datuk? Apakah kita bisa, Tuanku Mambang Yang nomor 1. Nomor 1 apa? Diajit. Siapa? Diaji. Mambang Oh. Diajit. untuk bertemu Panglima pengen bertemu dengan Putri Hijau? Putri Hijau. Apakah diperkenankan, Datuk? Beliau Hmm. sudah memperhatikan kalian. Iya. Iya. Iya, Saya pengen ketemu. karena beliau pernah berkunjung ke markas Mata Langit. Kami ingin Saya pengen melakukan ketemu. kunjungan balasan silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Jangan dekat dulu. Biar. Ini Agi dikeluarin dulu, Panglima. Ya. Saya terima kasih banyak ya. Udah memberi informasi sedikit. Oh, mau keliling? Iya, biar. Mau apa namanya? Patroli ya, Biar. Datuk? Hmm? Apa? Oh, dia mau bicara Ada sama mau Ibu? bicara sama Ibu? Heeh. Biar sampaikan. Sebentar ya. Apa yang mau disampaikan ke Ibu? Sampaikanlah kepada yang datang ke tempat ini. Ya. Janganlah mereka menduakan Tuhannya, dan janganlah meriam ini mereka dewa-dewakan yang dijadikannya Tuhannya. Tetaplah jadikan Tuhannya itu Tuhanmu. Baik, terima kasih ya, Datuk. Terima kasih Datuk ya. Oke. Panglima keluarin dulu biar kita bisa komunikasi fokus satu-satu. Sangkala Bu. Allah. Ayo Bu, sini Bu. Ibu sini, Bu, dekat saya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. sini, Bapak boleh. Saya sini. Mohon maaf, kami datang untuk bersilaturahmi. Bolehkah? Tak mau tampakkan wajah. Mengapa tak mau tampakkan wajah? Tak mau tampakkan wajah. Apa yang membuat Anda sedih? Mana Kayali Ananda? Ananda bungsu. Ananda. Ibu. Ibu, Ya, Ibu. itu.
Terima kasih. Iya. Salam. Salam ke Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih persembahanmu. Iya. Kau tahu apa yang disuka? Iya. Itu adalah yang diinginkan. Tahu siapa nih? Siapa? Siapa? Siapa bu? Mambang Kayali. Mambang Kayali. Iya. Saudara laki-lakiku. Kami 3 bersaudara. 3 bersaudara. Ayanda. Ayanda. Ayahanda. Saya ni bertiga bersaudara. Yatim piatu. Oh, ayah sama ibunya sudah tidak ada. Ibu dah pergi lebih dulu. Iya. Lalu ayah sakit. Gitu ceritanya Bu ya. Ayanda sakit. Panglima. Iya. Iya. Sebelum Ayanda pergi, berpesanlah pada Abangda. Iya. Ibu tahu siapa kakak tuaku? Mambang Diazid. Mambang Yazid. Mambang Diazid. Dia diamanahkan oleh Ayanda untuk menjaga, terutama Putri Hijau. Putri Hijau. Karena saya atau Putri Hijau tu wanita satu-satunya, sangat muda sekali. Ayanda sakit sangat parah, Panglima. Iya. Sakit apa saat itu? Lama. Ayanda sakit hanya 3 tulang dan kulitnya saja. Sampai akhirnya sebelum ajalnya menjemput, Ayanda dengan suara yang tertatih, suara yang bertatih menitipkan semuanya kepada Abangda. Sungguh Ayanda adalah raja yang sangat baik, Iya. sangat bijak, Iya. sangat arif. Iya. Kami banyak belajar dari Ayanda dengan tertatih mengatakan, kalian anak-anakku, janganlah kalian menjaga satu sama lain. Rupanya ajalku sudah dekat. Aku sudah tidak bisa menjaga lagi kalian. Abangda mengatakan, Ayanda, janganlah berbicara di luar kehendak Allah. Semua kematian adalah kehendak Allah. Lalu Ayahanda dengan segala upaya di kelemahannya menggenggam jemari tangan Putri Hijau. Anakku, Iya. jadilah kau anak yang baik. Sayang padamu. Lalu Abangda mengatakan, ayah tenang saja. Tenangkan diri ayah. Aku akan menjaga adik-adikku dengan segenap jiwa dan ragaku. Iya. Lalu Ayahanda menghembuskan nafas terakhirnya ketika Abangda mengatakan itu. Tidak sanggup lagi Putri Hijau menahan kesedihannya Iya. bertahun-tahun. Tapi Abangda menjagaku dengan baik, sangat baik sampai hapus sudah kesedihanku. Iya. Dan dia menggantikan Ayahanda sebagai raja Panglima. Iya. Abang Yazid mengikuti jejak Ayahanda, menjadi raja yang baik, Iya. raja yang amanah, yang arif dan rendah hati. Sebab ayah menitipkan, jadilah kau seperti padi. Oh, pantesan dia suka bertrik. Semakin berisi kau harus semakin menuntut. Kerana tahtamu adalah keimananmu. Bukan jabatan dunia, tapi tahtamu adalah keimananmu. Itu pesan ayah. Maka kami menuruti perkataannya. Saya sebenarnya bukan Putri Hijau, Saya tahu. Iya, Anda yang tapi mendampingi. saya yang mendampinginya. Iya. Maafkan saya. Iya. Ini nggak apa-apa. Cingkoren yang mendampingi Putri Hijau. Dayang. Dayangnya, bukan Pendampingnya ya. Cingkoren. Apalagi yang bisa diceritakannya? Semakin berganti hari dengan kasih sayang segenap jiwa dan raga saudara-saudara Putri Hijau
Puteri Hijau pun sudah kembali bahagia dan dia pun menjadi penasihat yang baik untuk saudara-saudaranya agar kerajaannya itu tetap dalam kedamaian dan kebahagiaan bersama rakyat-rakyatnya. Puteri Hijau itu sangat senang bermain dan bersantai di taman belakang istananya. Sampai satu ketika di sore hari, dia sedang bermain-main di belakang istana. Dia mengeluarkan bagai cahaya dari kecantikannya. Tubuhnya yang sangat indah, wajah nan berupawan, perilakunya yang sangat mempesona. Sampai alam pun merasa silau. Terpancar cahaya. Pernahkah kalian mendengar? Cahaya putih yang menembus langit. Subhanallah. Sampai seperti itu. Sampai kerajaan sebelah pun silau melihat cahaya itu. Kerajaan Aceh ya? Raja Aceh pun terkesima. Cahaya apa itu terlihat tampak jelas. Lalu dia menyuruh salah satu kepercayaannya untuk mencari tahu cahaya apa itu yang mengganggu pandanganku, membuatku penasaran. Itulah dimulai malapetaka itu datang. Sebenarnya cahaya itu adalah sebuah gambaran di mana bahawa keelokan, kecantikan, kebaikan itu bisa terlihat dan terdengar dari segala penjuru. Sampailah berita itu kepada seorang raja, membuat dia penasaran sebagaimana rupanya tu. Datanglah dia. Lalu ketika utusan raja itu datang, kembalilah dia kepada tuannya dengan siasat menyebarkan orang-orangnya untuk menjadi buruh, untuk menjadi petani, untuk menjadi pedagang, untuk mencari tahu berita itu. Menyamar, Siapakah gerangan yang bercahaya itu? Sampailah berita itu kepada prajuritnya, mengatakan bahawa itu adalah seorang wanita yang paling cantik yang tidak pernah ada di bumi ini. Dia wanita nyata, manusia yang nyata. Tertariklah raja itu untuk mendatanginya. Bawakanlah sebuah hantaran yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Dia membawa hantaran yang sebanyak-banyaknya. Lalu diterimalah. Ibu tahu siapa Yang menerima pinangan ya? Raja Aceh. Raja Aceh mau melamar Kakak dari Puteri Hijau, Mambang Mambang Diajit. Diajit. Bambang Diajit lah yang menerima. Datang. Bukan berarti menerima lamaran, Menerima tapi tamu. dia menerima tamu Ya. dengan sebaik-baiknya. Kan sebagai Kerana pengganti orang tamu tua. itu adalah raja. Dan memang dia itu seorang raja. Siapapun tamu, baik dia itu rakyat jelata sekalipun, tamu itu adalah raja. Iya, iya, iya. Hormati dia, Panglima. Iya. Iya betul. Sambutlah dengan senyum, dengan kebaikan. Berilah hidangan yang sebaik-baiknya. Muliakanlah dia tamu, kerana tamu adalah keberkahan baginya. Seperti biasa, Puteri Hijau sedang bermain di taman kerana dia sangat sekali suka dengan keindahan. Suka dengan bunga ya? Dan sebuah air. Oh, Dia senang bermain-main tu. iya, iya. Kok banyak ada suara air di situ tadi? Lalu disamparkannya kepada Puteri Hijau. Adinda, dengan rasa yang tidak menentu, Abang dah menyampaikan kepada Adinda, tahukah maksud kau apa kedatangan raja itu? Puteri Hijau hanya menatap tajam kepada kakaknya. Tanpa bahasa, Puteri Hijau menatap kakaknya. Hanya air mata yang mengalir, hanya mengeluarkan satu kalimat, Abang dah. Aku masih berduka atas kematian ibu dan ayah anda. Aku hanya ingin bersama saudara-saudaraku. Jadi dia nggak mau dilamar. Aku belum siap untuk berumah tangga. Tiada maksud untuk menyakiti, tapi aku belum siap untuk berumah tangga. Akhirnya kakaknya menyampaikan apa yang utarakan adiknya, dan raja itu pun marah, menarik prajurit untuk kembali ke kerajaan. Selang 2 hari dia datang membawa pasukannya. Kakak-kakak tidak tinggal diam untuk menjaga adiknya, yang mana dia memegang teguh janjinya untuk menjaga adiknya. Jadi Raja Aceh datang bersama pasukannya untuk apa? Untuk menyerang. Oh, karena nggak terima ditolak. Karena tidak terima, pasukannya pun kalah.
Tapi dengan siasat, dia menggunakan politik. Dia menggunakan harta yang dimasuk dengan peluru emas untuk menjatuhkan prajurit-prajurit Mampang. Kata ini. Iya. Ini adalah di mana besi ini adalah kekuatan kami untuk bertahan. Kau tahu Panglima, di dalam ketidakberdayaan manusia bukan berarti dia harus pasrah dengan keadaannya. Tapi berupayalah meyakini bahawa Allah itu ada. Dia akan menjadi penolong dan penyelamat bagi kita. Bersungguh-sungguhlah dalam doa, maka doa itu yang akan menjadi senjata. Iya. Itu jelaskan Al-Qur'an ayat 11. Itu mengatakan doa adalah senjata yang paling baik. Maka Allah akan mengirimkan pasukannya untuk menolong setiap umatnya yang dalam kesulitan, yang bersungguh-sungguh. Tidak ada yang tidak mungkin Panglima. Iya, benar. Beda pada zaman sekarang ini. Beda pada zaman sekarang. Lalu apa yang terjadi? Saudaranya, Iya. ibu tahu siapa ini? Nambang Kayali, Siapa dia? adik Putri Jau. Bungsu. Oh, ada bungsu. Iya, Panglima. Iya, iya. Dia Iya. sebelum mereka berpecah, mereka saling berpelukan, memberikan kekuatan satu sama lain. Mama ini turun di antara prajurit-prajuritnya untuk melawan musuh-musuhnya Panglima. Iya, iya. Mama menjaga Putri Hijau. Putri Hijau ada di dalam kamarnya. Sampailah dengan sekuat tenaga dia berkorban. Terjadi apa yang dikatakannya kepada ayahandanya sebelum ayahandanya meninggal. Aku akan menjaga saudariku dengan segenap jiwa dan ragaku. Dan ini adalah bukti bahawa sesama saudara itu harus saling menjaga segenap jiwa dan raganya. Mama yang berkata, jika kau berada dalam tawanan raju itu, maka mintalah syarat satu. Mintalah kau keranda yang dibuat dari kaca. Dan yang kedua, tebarkanlah berti ini. Berti. Kenapa minta berti? Dan yang ketiga, jika kau sampai di lautan kerajaan Aceh, mintalah rakyatnya untuk melemparkan ini. Telur. Kita akan bertemu lagi. Aku janji akan menjemputmu. Kakak yang akan Mama Kayali. Iya. Sepanjang perjalanan tidak pernah berhenti air mata yang mengalir dalam setiap perjalanannya. Air mata yang berwarna kehijauan menemani setiap perjalanannya. Kau tahu makna dari sebuah kaca? Apa itu? Maaf Putri. Ini. Kaca itu di mana sebagai cermin. Iya. Manusia harus banyak bercermin, Panglima, Iya, iya. agar dia bisa menilai dirinya sendiri. Iya, benar sekali itu. Bercerminlah, jangan hanya bisa menilai orang lain. Dan ini di mana semakin kuatnya seseorang tidak boleh semena-mena. Benar. Semakin berisi harus semakin menunduk.
Seperti padi. Jauhkanlah sifat sombong dalam dirinya. Dan tidak boleh manusia itu selalu menginginkan apa yang dia inginkan. Jangan sampai keinginan yang dia inginkan itu menyakiti orang lain, menyusahkan orang lain. Telur adalah kehidupan yang baru Panglima. Iya. Dia harus dijaga. Aku berhasil dijemput saudaraku yang menurut manusia tidak mungkin. Adanya seekor ular naga besar. Hujan badai petir pun datang saat itu. Saat sampai di lautan Aceh, pesisir Aceh. Ya. Saat itulah saat telur-telur itu dilemparkan ke kerana. Aku berkata, Panglima, wahai saudaraku, kau adalah saudaraku yang baik. Aku yakin kau pasti menepati janjimu. Aku yakin kau akan bertanggung jawab dengan perkataanmu. Tepatilah janji. Aku mohon, jika kau tidak bisa menyebutku, lebih baik aku binasa. Disambutlah ucapanku dengan hujan yang sangat deras, diiringi oleh petir yang angin yang kencang. Kayu-kayu di kapal yang aku naiki mulai runtuh dan Putri Hijau berhasil diselamatkan dan ditempatkan di sebuah perairan yang tenang yang kalian dengarkan. Di meriam ini, Iya. satu pelajaran bagi manusia, Panglima. Iya. Sampaikanlah bahwa sesama saudara harus saling menjaga, seperti perjalanan hidup Putri Hijau. Iya. Kami saling menjaga satu sama lain. Aku tinggal di perairan bersama Putri Hijau, di tempat yang tenang dan damai. Apakah itu pertanda apa yang kami dengar di dalam meriam buntung tadi? Panglima, Iya. Panglima amati. Ibu, Panglima amati bentuk meriam ini. Iya. Coba Panglima lihat dan bayangkan. Dan Panglima bisa lihat dari Aceh ke Medan ke Karo berbentuk apa? Sama seperti bentuk meriam ini. Peta tempat itu sama dengan bentuk ini. Iya benar. Oh gitu ya? Atau Sumatera kan hampir seperti ini. Oh iya ya, benar-benar. Lihatlah, Iya. itu sangat jelas. Iya. Kami tidak bisa dihilangkan. Iya, peta Pulau Sumatera ya. Mirip dengan ini. Iya begini. Kecil ke Itu depan. yang bisa saya sampaikan kepada Iya. Tuhan, karena dia berpesan untuk mengatakannya kepadamu. Iya. Karena bukan di sini tempat untuk berjumpa denganmu. Iya. Oh. Saya pahami. Di sini hanya sebuah kisah Iya. yang menjadi bentuk wujud dari benda ini. Iya. Ini adalah sebagai tanda di mana kekuatan itu ada dari setiap keyakinan dalam diri manusia, bahwa kekuatan itu bisa hadir di dalam kelemahan. Jika hati kita yakin bahwa kita bisa, maka akan menjadi kuat di luar kemampuan kita. So, Allah itu tahu, Allah tidak akan merubah sesuatu kaum jika dia tidak merubahnya sendiri. Karena perubahan itu dimulai dari dirinya sendiri, Panglima. Tidak bisa berdiam diri, tapi harus bertindak agar ada perubahan itu sendiri. Dan jangan memaksakan yang orang tidak mau melakukannya. Itu juga tidak boleh. Seorang petinggi tidak boleh semena-mena. Apa yang dia inginkan itu harus dia miliki. Tidak juga begitu. Banyaklah pelajaran yang bisa disampaikan. Tolong bantulah sebagaimana
ayahanda dari Putri Hijau pun sosok yang baik dan soleh. Begitu pula anak-anaknya, Mambang Kayali, Putri Hijau dan Mambang Yazid. Semua adalah anak-anak yang baik. Dia anak yatim piatu. Kau tahu maksudnya kenapa ada di sini dan di sana, Panglima? Iya. Iya, kenapa itu? Walaupun di antara satu terpecah belah, tapi dia tetap satu. Dari satu keturunan, dia tetap satu nama, satu kasih sayang. Dimanapun saudara kalian berada, kalian tetap bersaudara. Putri Hijau di air, Mambang Kayali di satu pegunungan, Mambang Yazid ada di darat. Artinya pernikahan itu tidak terjadi saat itu ya Bu ya? Tidak, tidak terjadi, tidak sampai. Terus bagaimana akhir kisah dari Putri Hijau? Beliau apakah sempat menikah? Dengan siapa kalau sempat menikah? Tidak, biarkan Putri Hijau menjadi kisah Putri Hijau. Sebagaimana Putri Hijau adalah 3 bersaudara yang saling menjaga. Seharusnya orang-orang yang sekarang belajar dari kisahnya, di mana mereka tidak berpecah belah. Walaupun mereka dipisahkan oleh keadaan, mereka tetap dalam satu kesatuan. Iya, luar biasa itu kisah. Lalu Luar tiga-tiganya mokso ya ceritanya. Benar begitu Putri? Hanya alam yang tahu dan Allah yang tahu. Tapi kisahnya bisa menjadi satu pelajaran. Iya. Tidak ada cerita jika tidak ada kisahnya. Tidak ada kisah, tidak ada mungkin. Pasti ada kenyataan. Ada kisah itu pasti ada kehidupan. Iya. Tapi kenapa ya kisah tentang Maryam Buntung dan Putri Hijau ini yang saya dengar nih susah untuk dibuat dokumentasinya gitu Nyai. Ada yang membuat film, ada yang membuat pertunjukan, tapi selalu rusak gitu, selalu kayak di apa ya? Apa tujuannya? Kalau hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Satu, kisah ini terjadi karena kepentingan pribadi. Iya. Kepentingan untuk dirinya sendiri, Panglima. Iya. Bukan untuk pelajaran bagi Bukan orang pelajaran. banyak. Di sini tidak ada yang boleh Iya. mengutamakan kepentingan urusan dirinya sendiri. Ini terjadi karena kepentingan pribadi. Iya. Keinginan seorang raja untuk memiliki Putri Hijau. Satu pesan yang paling utama dari Putri Hijau. Iya. Sesama saudara itu harus saling menjaga. Iya. Itu saja. Iya. Insya Allah amanahnya, nasihatnya dijalanin. Dan satu lagi, seorang pemimpin tidak boleh tinggi hati Iya. Nggak boleh dan sombong. tidak boleh semena-mena. Seorang pemimpin itu harus menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana. Berarti kalau ada yang membuat film tapi digagalkan itu berarti memang tujuannya kurang baik gitu. Saya tidak mengatakan dia baik atau tidak, tapi kami di sini mengetahui, menyampaikan jika terjadi sesuatu hal yang tidak berkenan, mungkin ada yang salah dan harus diperbaiki lagi. Benda ini adalah satu pelajaran. Sebagaimana manusia itu mempunyai masa lalu sebelum kalian. Dan kalian harus mengikuti perjalanannya. Yang baiknya, yang buruknya tinggalkan. Ikuti jejak baiknya. Baiknya apa? Saling berkasih sayang, menghargai satu sama lain, saling menghormati. Ya. Lalu kalau saya mendengarkan dari lubang ini kenapa ada suara air terjun ya Putri? Karena memang itulah akhir hidupnya. Ada di sebuah perairan, Panglima. Iya, iya. Gitu. Itu adalah sebuah nyata, Iya kayak nyata bukti gitu. nyata. Dengarnya. Cukup saja. Terima kasih banyak saya. Terima kasih Putri. Iya. Iya. Nak sampaikan lagi, saya terima kasih Terima kasih Mai sudah Putri. menjaga dan merawat. Tolong sampaikanlah yang sebaik-baiknya untuk para tamu. Berilah mereka ajaran yang baik, cara menghormati dan mengikuti jejak yang baik pula. Itu Panglima. Iya. Saya mohon untuk dikeluarkan dari raga. Iya. Iya, terima kasih ya Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pegang. warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. La haula wala quwwata.
kita sudah hampir Assalamualaikum closing, warahmatullahi tiba-tiba wabarakatuh. Ada kerasukan lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Dengan siapa ini? Kok saya boleh bertanya dengan siapa ini? Kita bertemu lagi, Panglima. Oh iya, pernah iya, ketemu di mana dengan Panglima? Iya. Kita sama-sama Panglima. iya. Oh, sama-sama Panglima. Anda Iya. Panglima. Panglima apa namanya? Kau ingat Iya, Pancuran Gading? Pancuran Gading. Iya. Panglima pernah mengundang saya ke sana ya untuk datang ya. Apa pernah Insya Allah dimakan? nanti kita ke sana. Datang Iya, tanah tuanku. iya, iya. Heeh. Berarti benar Anda yang pernah datang ke markas Mata Langit? Iya. Oh, iya iya. Dia ini Pancuran Gading. Pancuran Gading. Episode itu kan? Pancuran Gading. Iya. Ada yang ingin disampaikan Ki sama Ibu? Biar sana. Salam Bu. Aku penjaga tempat tuanku Putri Hijau yang ada bukit. Yang ada bukit. Yang ada bukit di Oh, di sana Di mana? di Gocah. Ibu tahu? Di mana Gocah, tuh? nama Rambin. Nomor ambil. Ini apa itu? Kuburan si Gocah itu. Oh, kuburan aja. Di situ ya, benar Panglima. Iya, dikit ya ya. Gocah pahlawan. Aku pun selalu berputar-putar karena tugas seorang panglima, dan aku pun diberi kabar bahwa kedatangan tamu. Iya. Aku mendatangi tempat ini. Ternyata engkau Panglima Langit. Iya. Iya. Berarti duduknya bukan di sini ya sebenarnya. Iya, terima kasih banyak atas sambutannya. Terima kasih banyak. Memang saya sudah punya keinginan, insya Allah memang bisa sampai juga ya ke Pancuran Gading nanti. Petiklah pelajaran itu. Janganlah kau tergesa-gesa Iya, iya. untuk mengambil sebuah keputusan. Benar, benar. Jangan gerabak-gerubuk. Iya, Karena harus pikirin. tergesa-gesa itu semua datangnya dari setan. Ada dua yang Allah cintai dari sifat manusia, sifat sabar dan sifat tidak tergesa-gesa. Iya, iya, iya. Kita harus lebih tenang, lebih santai, lebih tenang. Nggak boleh gersak-gerusuk, pikirin dulu, pertimbangkan dulu, baru putuskan. Dan janganlah kau tergoda dengan perhiasan dunia Iya, iya. seperti para prajurit kami dahulu, Oh, memang prajuritnya dulu bagaimana? yang seharusnya kami kuat menahan serangan itu, tapi prajurit kami tergoda Iya. Karena pelurunya emas ya? dengan koin-koin Koin. emas itu. Oh, gitu ceritanya. Ambillah pelajaran itu. Iya, iya. Amin, insya Allah. Insya Allah. Ki. Dijalani nasihatnya. Jika kau ada waktu, mampirlah ke tempatku, Pancuran Gading. Pancuran Gading. Pancuran Ada Gading, sini. Ya, 10 lah. Insya Allah nanti kita mampir di besok. mana tuanku, Iya, Tuan Putri Hijau, iya. sering bermandi di tempat Oh, itu. tempat pemandian Putri Hijau, Pancuran Gading. Semoga kau selalu sehat, Amin ya. Panglima, Terima kasih. Amin, 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 amin. Sama-sama. agar kau bisa membantu sesamamu yang membutuhkan. Iya, insya Allah. Insya Allah Ki. Baiklah, Iya, aku tidak bisa berlama-lama iya. meninggalkan tempatku. Iya. Aku harus kembali. Iya, iya. Terima kasih, Terima kasih. sudah disambut, menyempatkan diri Iya. menemui kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah Sobat Mata Langit, kita sudah berhasil melakukan mediumisasi untuk menguak lebih dalam legenda sejarah Putri Hijau, yang mana memang cerita ini tidak banyak yang sudah menguak gitu, yang sudah berhasil, karena memang ada cerita kenapa setiap pengen dikuak kok gagal gitu. Ternyata memang semua itu harus dari hati dengan tujuan yang baik. Insya Allah kita akan dilancarkan ya. Seperti hari ini kita bersyukur sekali akhirnya bisa terungkap kisah tentang Putri Hijau yang sebenarnya, dan saya nggak nyangka ternyata sangat sedih gitu ceritanya tentang apa, sesama saudara harus saling menjaga, terus kita harus tetap rendah hati, seorang pemimpin nggak boleh sombong. Pokoknya saya bersyukur sekali hari ini banyak mendapatkan pelajaran dari kisah Putri Hijau ini gitu. Nah, Ibu sebagai pemandu dari tempat ini, apa kesan-kesan yang Ibu dapatkan dari penelusuran hari ini, Bu? Ya, kesan-kesan saya ya supaya cerita ini lebih dikenal orang ya, karena selama ini kan Tidak banyak beredar yang sebenarnya ya, simpang siur. Nah, yang seperti dikatakan adik ini tadi ya, begitulah kurang lebihnya, begitulah ceritanya. Nah, jadi mudah-mudahan selanjutnya lebih dikenal, lebih orang ingin melihat atau mengetahui sejarahnya. Ya, yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa memetik hikmah dari sejarah. Sejarah itu bukan cerita. untuk mendewakan tempat ini ya, Bu ya. Bukan. Nah, sejarahnya, mengetahui sejarahnya seperti itu. Karena banyak juga yang datang kemari ternyata niatnya dari hatinya untuk meminta sesuatu. Iya, itu yang tadi sebenarnya pesannya untuk Ibu harus diluruskan ya, kita itu melihat sejarah ya. Kalau berdoa itu di mana aja pun boleh. Tapi walaupun begitu ya, kita kembali ke yang kuasa lah, mintanya tetap ke Allah, kepada yang kuasa. Ya, baik, Panglima bisa disampaikan kesimpulan dari penelusuran hari ini. Ini adalah sebuah kisah cinta yang ditolak, dan hasil daripada penolakan itu adalah kemurkaan seorang Raja Aceh yang menurut saya terlalu memaksakan dirinya untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin sesuatu itu bukan haknya gitu, bukan melarang. Mencintai itu tidak salah gitu, tidak pernah ada kata salah untuk mencintai. Tetapi apabila cinta itu tidak berbalas, jangan memaksa. Manusia punya hak atas dirinya untuk memilih dan memutuskan apa yang menurut dia baik untuk dia ke depannya. Tapi kan ini yang terjadi beda. Dia langsung ngamuk, marah, menyerang, membawa pasukan, sampai terjadi pertumpahan darah, sampai terjadi wallahu a'lam bishawab, hal-hal yang sebenarnya tidak pantas untuk terjadi pada saat itu gitu. Sampai menuai kisah cerita yang sangat tragis, cerita yang sangat melegenda ini. Ya memang kita kalau kita tarik kilas balik semuanya, ini memang sudah mungkin jalan Allah ya. Saya juga mungkin nggak bisa juga satu sisi menyalahkan atau apa, itu bukan hak saya juga. Mungkin ini sudah cerita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerita memang harus terjadi. Ini cerita adalah sebuah ujian dan cobaan bagi kita umat manusia. Jadi pesan dari saya satu hal aja, jangan pernah kita mengeluh dalam mengarungi hidup ini. Apapun yang diberikan Allah untuk kita, maupun itu kepahitan, kesedihan, kesengsaraan, apapun namanya, itu semua ujian dan cobaan yang Allah berikan. Kita harus ikhlas menerimanya, tetap bersyukur, tetap beriman, dan jangan pernah mengeluh. Jadi semua manusia pasti mendapatkan cobaannya masing-masing. Karena Allah sudah bilang di firman-Nya, aku tidak akan membiarkan hambaku mengatakan dirinya beriman sebelum aku mencobanya dan memberi ujian yang kecil maupun yang sangat besar untuknya gitu. Apabila dia bisa melewati hal itu semua dengan sempurna, insya Allah surga untuknya. Itu saja sih menurut saya. Baik Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa, serta terima kasih untuk netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Kenapa kemarin waktu di Marian Buntung Putri nggak datang? Beliau merasa bukan tempatnya katanya. Apakah nanti pada saat di sini beliau mau datang? Karena kami sangat ingin bertemu dengan beliau. Ada waktunya. Nanti.
Jadi apa benar dulu kalau ada yang benar tidak baik mandi air di sini katanya kulitnya bisa jelek atau apa gitu? Apa benar itu? Sebenarnya yang tadi itu saya ucap karena air itu untuk membersihkan diri. Ya. Bukan hanya raganya yang dibersihkan, rohani pun dibersihkan. Untuk dibersihkan dari kotor. Kalau hati kotor, maka pun harus dibersihkan. Maka ditampakkanlah secara nyata. Saya nggak tahu kenapa saya sedih kalau menyebut nama Putri Hijau. Apakah kisah beliau dulu memang begitu menyedihkan? Karena jarang untuk ditemukan pada masa ini. Mereka saling berkasih sayang, saling menjaga satu sama lain. Mungkin kesedihan saya karena saya melihat kondisi saat ini tuh sangat bertolak belakang. Saya melihat sendiri ada saudara yang mengorbankan saudaranya sendiri demi kepentingan pribadi. Sedangkan Putri Hijau bersaudara ini justru sebaliknya. Itulah yang harus dia dipelajari. mengorbankan dirinya sendiri untuk saudaranya gitu loh. Itu mungkin yang membuat saya, ya Allah, ini kok ironis gitu. Bolehlah menangis terus.